lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan sekian banyak nikmat pada kita semua. Tidak terhitung jumlahnya. Allah memberikan kenikmatan kepada kita sebagaimana yang telah kita butuhkan. Artinya bahwa semua yang dibutuhkan manusia itu disiapkan oleh Allah. Semua yang dibutuhkan oleh manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berupa makanan, apakah itu berupa minuman, atau kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan kami telah memberikan kepada kalian semua yang kamu butuhkan, semua yang kamu minta. Sudah Allah berikan kepada kalian. Maka tentu kalau kita lihat konteks ayat ini, ya Allah telah memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu sangat amat banyak. Ya. Oleh karena itu, maka sikap yang patut dilakukan seorang hamba tidak lain adalah mensyukurinya. Nah, inilah yang kemudian menjadikan syukur yang sebenar-benarnya syukur itu adalah menggunakan seluruh kenikmatan itu untuk taat kepada Allah. Jadi cara mensyukuri nikmat itu adalah apa? Menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Nah, ikhwatul iman, menindaklanjuti materi kita, pembahasan syarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin bulan yang lalu kita sudah membahas hadis 61 dan itu sudah selesai. Sekarang kita masuk pembahasan hadis 62 babul muraqabah, bab tentang muraqabah. Hadis ini berasal dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Kata sahabat Ibnu Abbas, dia bercerita, suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Posisi di belakang Nabi itu sebagian besar para ulama mengartikan sahabat Ibnu Abbas dibonceng oleh Nabi. Faqala, kemudian Nabi bersabda kepadaku. Jadi saat perjalanan
berboncengan. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ulam, wahai anak kecil, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ya ulam, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini menunjukkan apa? Ngajar itu gak mesti agak lungguh kayak gini. Nah ya, jadi waktu digonceng itu sambil apa? Malah hafal. Kita ngaji duduk hafal-hafal. Lagi kalau didengar melihat riwayatnya Imam Ahmad itu Masya Allah. Jadi pada saat peristiwa beliau mendapat fitnah, dilarang ngajar. Coba bayangkan. Kalau ngajar konsekuensinya, baik yang ngajar maupun yang belajar ditangkap, dijeblosin ke penjara. Itu zamannya Imam Ahmad. Sementara beliau itu hafal hadis itu 1 juta hadis, gak boleh ngulang, bayangin. Dengan tadi dibuatkan ngadakan pengajian, gak ada pengajian. Terus bagaimana nasib murid-muridnya? Nah, itu yang menarik, Pak. Di murid-murid itu satu persatu datang ke beliau membuat perjanjian, itu ketemu bundi. Ada yang ketemu di bawah pohon, ada yang ketemu di jalan sejenak. Bahkan ada yang datang ke rumahnya. Ini Imam siapa itu? Masya Allah. Itu dari luar negeri istilahnya. Dari negeri yang jauh, dia tinggalkan negaranya untuk datang ke rumah Imam Ahmad. Begitu sampai di Baghdad, disuruh pulang. Sudah melalui perjalanan berbulan-bulan, dia jual untanya untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu. Dan begitu sudah sampai di sana, ketemu dengan Imam Ahmad, disuruh pulang. Kenapa? Karena sedang dilarang untuk ngajar. Akhirnya orang tersebut bikin perjanjian, saya sudah tinggalkan negeri saya, sudah jual kendaraan saya untuk datang ke sini. Saya nggak akan pulang sebelum saya dapat ilmu, katanya. Kata Imam Ahmad, tapi saya dilarang, saya kena fitnah. Jadi yang melarang itu negara. Ya memang tidak membuat pengajian, tapi bukan berarti kajian berhenti. Nah caranya gimana? Akhirnya beliau membuat kesepakatan bagaimana kalau saya datang setiap hari ke rumah jenengan, ke rumah Anda sebagai pengemis. Nanti kita nyamar, teman-teman. Akhirnya disepakati, oke kalau begitu. Di tiap pagi beliau ini datang ke rumah Imam Ahmad, diketuk pintunya, wahai Tuhan, tolong berikan kepadaku sesuatu. Jadi dia sampai diumpet-umpet kepalanya itu dengan kain lusuh. Dia cari kaleng, dia cari tongkat. Tiap pagi datang ke rumah Ahmad. Begitu dibuka pintunya, Ahmad keluar, duduk di depan pintu, menyampaikan 2 hadis. 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis, tiap hari. Tiap hari. Dan itu kalau waktu habis begitu, dia pulang itu sambil menghafalkan 2 hadis yang diajarkan. Sampai bertahun-tahun belajar baik waktu itu sampai. Akhirnya menjadi ulama besar. Ya. Sajane sih berpulang jadi ulama besar itu pulang gak sampai ini. Sajane. Sajane belajarnya nunggu kondisi aman. Ini sih gak ada ngantuk nih. Aman ini. Akhirnya gak balik teman. Ini coba kita lihat ulama-ulama dulu itu Masya Allah serius dengan ilmu. Makanya sedikit ilmu, amal dilaksanakan, wibawanya ada, ya, izahnya ada. Ya, terus terang kalau kita hari ini kurang, sangat kurang keseriusan di dalam thalabul ilm. Ya, itu bisa dilihat dari kesungguhan kita di dalam memiliki kitab kita,
Ini kan seakan-akan kitab itu nggak penting. Ilmu itu hilang nggak masalah kan begitu. Coba kita simak. Belajar Quran kita sejauh mana? Ditambah lagi buku catatan, buku situ kayak 10 ustaz. Jadi buku situ itu 10 ustaz. Makanya kayak belajar bingung. Oh buku ini kayak botehan. Jadi buku situ ini kayak Ustaz Abdul Roko, kayak Ustaz Abu Hudzaifah, kayak Ustaz Abu Jibril, begitu doain untuk endi Ustaz Abdul Roko. Bingung. Makanya saya sarankan kalau bisa ngaji itu satu ustaz satu buku. Sambil dulu anak-anak sambil sekolah masih buku situ kayak buku 4 pelajaran. Nah ya apa? Itu dunia ini masalah dunia gitu. Dan setelah itu dibuang itu buku itu nggak laku sudah. Nanti naik kelas dibuang apapun mereknya, berapapun harganya dibuang. Tapi yang namanya ilmu ini nggak pernah dibuang. Buku saya catatan tuh saya mulai bujang itu masih ada saya. Simpan ke ulangan lagi ke murojaah, ternyata manfaat gitu. Nah tolong mari kita bersungguh-sungguh dalam masalah ini yang serius ya, yang saya lanjutkan ya. Jadi aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa yang akan diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Pertama, ihfadillah yahfadka wa ihfadillahi tajidhu tujahaka. Pertama yang akan aku ajarkan kepadamu adalah jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, dan jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ini yang pertama, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, dan jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ini yang pertama. Wasiat yang kedua, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Ini urusan akidah sudah. Jika kamu meminta sesuatu, minta kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa idasta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Fa idasta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, hendaknya engkau minta pertolongan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, berarti sampai boten ngantuk. Ngantuk meneng nih. Bisa salah kan? Wa'lam, dan ketahuilah annal ummata, bahwasanya manusia, lawits tama'at, berkumpul, bersatu, bersekongkol. Jadi kalau nanti ada manusia berkumpul menjadi satu, bersekongkol, ada bahasa yang lain? Apa? Gerombol. Gerombol itu jagongan. Berserikat, bersatu padu, ala anjan fa'uka, untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat padamu, untuk memberimu suatu manfaat kepadamu, memberi tolongan, memberikan bantuan.
manusia berkumpul, kalau umat ini bergabung menjadi satu, ya berserikat menjadi satu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka lam yanfa'uka illa bisyai'in, maka itu semua tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu. Lam yanfa'uka, tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu, illa kecuali bisyai'in, dengan sesuatu qad katabahullahu lak, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kelima sebaliknya, wa inistama'u ala an yadurruka, dan jika manusia itu bergabung menjadi satu, saling tolong menolong, saling membantu, saling bersinergi, pokoknya ngumpul jadi satu, ala an yadurruka, untuk membuat kamu celaka atau ingin mencelakaimu, ingin membahayakanmu, bikin makar namanya. Ya, kalau manusia bergabung menjadi satu untuk mencelakai atau menimbulkan apa? Bahaya kepadamu, maka lam yadurruka, mereka semua yang sudah bergabung tadi itu tidak akan bisa mencelakaimu, tidak akan bisa membahayakanmu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu alaika, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian Nabi menyebutkan di penutup hadis ini, rufi'atil aqlam, kolam sudah diangkat, wajafatis suhuf, dan pena sudah diangkat, dan tinta sudah kering. Artinya apa? Segala sesuatu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dalam satu riwayat yang lain, disebutkan di sana Nabi bersabda, ikfadillah tajidhu amamaka, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Jadi riwayat yang lain ada wasiat yang berbeda. Satu, jagalah Allah, engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Wasiat yang kedua, ta'arraf ilallahi firraha, kenalilah Allah di waktu kamu dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia. Kenalilah Allah di waktu kamu bahagia. Ya'rifka fisik tadi, Allah akan mengenalimu di waktu kamu terjepit, di waktu kamu kritis. Pesan yang kedua dalam riwayat yang lain ini apa? Kenalilah Allah di waktu kamu senang, niscaya Allah akan mengenalimu di waktu kamu dalam keadaan terjepit. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, wa'lam, ketahuilah
ma akhta'aka, ya, apa saja yang luput darimu, lam yakun liyusibaka, tidak akan bisa menimpamu. Apa saja yang luput darimu tidak akan mampu menimpamu. Artinya apa-apa yang sudah dipalingkan Allah itu nggak mungkin bisa mengenai kita, walaupun orang sangat ingin mencelakai kita. Kadang-kadang ada orang gregetan dengan kita itu dengan segala macam cara, saking kepingin kita itu celaka. Ini dengan segala macam cara. Pokoknya di celaka ini ada usaha seperti, makanya Allah katakan demikian. Apa saja yang sudah dipalingkan Allah tidak akan bisa menimpa. Nah sebaliknya, wama asobaka, segala sesuatu yang akan menimpamu, lam yakun liyukhti'aka, tidak akan meleset darimu. Apa saja yang sudah ditetapkan Allah menimpamu, itu tidak akan meleset darimu. Wa'lam, dan ketahuilah, annan nasra ma'as sabr. Annan nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran. Pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran. Wa anal faraja ma'al karbi, dan kelapangan itu bersama dengan kesempitan. Wa anal faraja ma'al karbi, sesungguhnya kelapangan itu bersama dengan kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama, banyak imam, ada sekitar 12 imam yang meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini kedudukannya sahih. Nah dari hadis ini, dari riwayat kisah ini, pelajaran apa yang bisa kita petik? Ya, dari kisah ini yang menceritakan tadi siapa? Siapa yang menceritakan? Hadis Ibnu Abbas. Yang menceritakan sahabat Ibnu Abbas. Nah, ibu-ibu sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini sangat dalam sekali dan sangat luas. Apa saja pelajarannya? Nah, pelajarannya itu menjadi PR bagi kita. Sampai dipaham ya? Pelajarannya itu menjadi apa? PR bagi kita. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Yang pertama, jawazul irtaf ala dabbah, diperbolehkan berboncengan di atas sebuah kendaraan dari binatang-binatang ternak. Jadi ada sebagian binatang-binatang ternak itu fungsinya untuk apa? Untuk kendaraan. Dibolehkan supaya nanti tidak salah paham, nggak boleh dinaiki. Jadi ada kalanya memang bisa dinaiki untuk mengangkut barang. Nah, dibolehkan berboncengan di atas kendaraan binatang ternak. Dan hadis ini menunjukkan, riwayat ini menunjukkan keakraban dan kedekatan seorang guru dengan murid. Jadi hubungan seorang guru dengan murid itu harus dekat.
Diupayakan ini. Supaya apa? Lebih mudah di dalam tarbiyah, di dalam pembentukan karakter. Sehingga seorang guru harus mengetahui kondisi perkembangan muridnya. Jadi kamar ngaji mulai dewe-dewe gak ngerti perkembangan itu, bagaimana istrinya, bagaimana suaminya, bagaimana anak-anaknya. Ini seakan-akan kurang benar yang demikian. Kenapa? Bagaimana kita akan membentuk suatu pribadi muslim kalau nggak ngerti kondisinya? Sampai dipaham ya? Sehingga nanti kalaupun begitu pula tentang yang namanya murid, yang namanya jamaah itu harus terbuka dengan seorang ustadz supaya apa? Mudah di dalam pembentukan karakternya dan sejalan dengan bentuk tarbiyah yang akan disampaikan. Nah, itu jadinya membentuk karakter umat. Itu harus tahu Pak persoalannya. Gak mari ceramah hilang. Piye kabari santrinya, piye kabari muridnya, apa problem yang ditangani, guru gak ngerti. Kenapa? Sebab dalam pengajiannya ini Pak, permasalahan-permasalahan yang urgent itu belum tentu diungkapkan dalam kajian itu. Artinya permasalahan-permasalahan santri atau murid. Contoh pertanyaan biasanya umumnya pada dasarnya itu mempertanyakan tentang masalah hukum-hukum saja. Satu misal ada suami istri bermasalah, kan nggak mungkin tukarannya diceritakan di forum. Paling-paling ditanyakan, Ustaz gimana hukumnya kalau ada suami begini, istri begini, ya hukumnya bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri kalau dapat suami begini? Paling seputar itu saja. Dan itu jawabannya ringkes ya, jawabannya gak sampai 1/4 jam. Bisa jadi cuma 10 menit atau bahkan cuma 5 menit. Sementara problem harus detail diselesaikan. Nah ini pelajaran pertama. Jadi dibolehkan berboncengan dan dianjurkan ya, hubungan antara guru dengan murid itu menjadi hubungan yang erat, yang dekat, supaya tahu permasalahan-permasalahan dan terarah nantinya. Dan guru harus terbuka untuk menerima persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sang murid. Gak boleh mempersulit ada pertemuan, gak boleh. Makanya ada satu riwayat seorang wanita yang menangis di kuburan anaknya. Masih ingat hadis itu? Terus Nabi pas lewat, terus diingatkan, Bu, ya hendaknya Anda bersabar, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya, artinya ojo nangis di kuburan menukar ya, jangan melebihi batas. Ya wanita ini ternyata nggak kenal yang ngasih nasihat itu adalah Rasulullah SAW. Tidak ngerti kalau itu Nabi. Ya, akhirnya apa? Nabi dicelatu. Enak kamu nih ngomong. Coba kalau kamu dapat musibah seperti musibahku ini, pergi kamu sekarang. Sama dicelatu diusir. Coba bayangin. Ya, Nabi dicelatu diusir. Dan Nabi pun pulang. Setelah diberitahu wanita ini, beberapa hari berikutnya wanita itu mencari Rasulullah SAW dan ketemu, dan tidak ada penjaga rumahnya. Penjaga pintu rumah nggak ada. Artinya Nabi nggak punya satpam. Sehingga umat ini mudah ketemu Nabi untuk menyalurkan segala persoalannya. Dan mestinya para asatid itu demikian. Dan para asatid itu demikian. Harus terbuka untuk membuka permasalahan-permasalahan umat, permasalahan jamaah. Ya. Ustadz Enes itu tok ya mengantri risiko nih. Ngalang-ngalang dokter spesialis. Iya, makanya kadang-kadang sampai BA saja kadang-kadang nggak sempat jawab karena tumpuan. Ada soalnya pertanyaan sedikit, jawabannya itu tahu. Kan nggak cukup, Ustaz bagaimana seorang suami begini, boleh nggak boleh? Kan mereka cukup itu tahu. Gitu. Masalah fikih terutama Ustaz bagi bla 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 bla. Nah kita kadang-kadang numpuk Pak. Turun ke jawab kalau pertanyaan aneh. Nah kita ini jenengan butuh khusnudon.
Oh, Ustaz takon gak dibales-bales. Ustaz capopo nih. Oh ya, itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, istihbabu ta'lim nas al-ilmu nafi' bil kalamil mukhtasar al-mufid al-jami'. Ya, sangat dianjurkan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada manusia. Sangat dianjurkan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada manusia. Dengan perkataan yang ringkas, mukhtasar, ringkas, al-jami' yang padat. Iki lho cara ngajar ngono kuwi. Jadi yang namanya tabligh, yang namanya pengajar itu ilmunya jelas, manfaat, padat. Gak ngalor ngidul, gak kalau dilundrungi ngoten. Saya dengarkan kajian-kajian yang namanya viral. Jadi kalau nunggu Ustaz ini harus sekian tahun baru dapat ceramah ini kuno ya Allah, jauh dan kita bayangkan. Walau ngidul ngoten iki ngomong iku aurat-aurate wanita diomong. Iku sing disenengi wong sak niki. Ngoten.